Kalau kita ngomongin Jawa Barat, apa sih yang langsung kepikiran? Macetnya, kota-kota industri yang sibuk, ya, itu semua benar. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik semua keramaian itu ternyata ada sudut-sudut yang justru paling tenang di provinsi ini. Yuk kita bedah sama-sama. Betul sekali, ini adalah provinsi paling padat penduduknya di seluruh Indonesia. Kalau dipikir-pikir, logikanya semua tempat di sini pasti ramai kan? Tapi ternyata datanya bilang lain. Nah, inilah paradoks menarik yang mau kita pecahkan sekarang. Jadi, pertanyaannya simpel banget. Di lautan manusia ini, apa mungkin ada pulau ketenangan? Jawabannya, dan ini yang seru, ternyata ada. Dan sekarang, kita akan lihat langsung buktinya dari data. Oke, kita mulai dengan membongkar 10 daerah yang bisa dibilang paling tenang di Jawa Barat. Siap-siap ya, mungkin ada beberapa nama di daftar ini yang bakal bikin Anda kaget. Dan inilah dia daftarnya. Di posisi puncak ada kota Banjar, disusul kota Cirebon, dan kota Sukabumi. Coba deh perhatikan, ada satu hal yang kelihatan banget di sini. Mayoritas dari daftar ini statusnya kota, bukan kabupaten. Nah, ingat-ingat poin ini ya, karena ini adalah petunjuk besar pertama kita. Coba deh kita bayangin angka ini, sekitar 290.000 jiwa. Biar ada gambaran, satu kecamatan yang padat banget di Bekasi atau Depok, penduduknya bisa lebih dari ini loh. Jadi, sepi di konteks Jawa Barat itu artinya populasi satu kota bisa jadi setara dengan satu kecamatan di tempat lain. Skalanya beda jauh. Oke, kita udah tahu siap aja yang paling lengang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan intinya. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Apa sih yang bikin daerah-daerah ini beda banget sama tetangganya yang super padat? Ternyata ada 3 alasan utamanya. Alasan pertama, dan ini yang paling mendasar, adalah soal ukuran. Ingat petunjuk soal status kota tadi? Nah, sebuah kota itu secara wilayah administrasi jauh lebih sempit dibandingkan kabupaten. Ibaratnya gini deh, kita nggak bisa menuang air 1 galon ke dalam 1 gelas kecil kan? Batas wilayah inilah tembok pertama yang membatasi jumlah penduduknya. Lanjut ke faktor kedua. Alam itu sendiri. Kalau tadi batas administrasi itu tembok buatan manusia, nah geografi ini tembok alaminya. Daerah pegunungan kayak di Kuningan dan Sumedang, itu kan gak gampang ya buat dibangun besar-besaran. Sama juga kayak Pangandaran, yang sebagian besar wilayahnya itu untuk pariwisata dan konservasi, bukan buat pemukiman padat. Perbedaan tadi membawa kita ke faktor ketiga, dan ini yang paling kuat, ekonomi. Di satu sisi ada daerah yang fokusnya ke pertanian dan pariwisata, kayak Pangandaran. Pertumbuhannya cenderung lebih lambat. Nah, di sisi lain, ada raksasa industri kayak Bekasi, yang fungsinya udah kayak magnet super kuat, menarik tenaga kerja dari mana-mana. Jadi, jenis ekonomi inilah yang menentukan seberapa besar daya tarik sebuah wilayah. Dan inilah yang kita sebut sebagai gravitasi ekonomi. Semua peluang, entah itu pekerjaan, pendidikan, fasilitas modern, itu ngumpulnya di kota-kota besar. Ini menciptakan efek magnet yang dahsyat, yang menyedot orang-orang dari daerah sekitarnya. Hasilnya, yang udah besar jadi makin besar, sementara yang kecil pertumbuhannya jadi lebih lambat. Pada akhirnya, semuanya itu kembali ke satu prinsip sederhana ini. Hubungan ekonomi dan migrasi itu yang menentukan di mana orang memilih untuk tinggal. Orang akan selalu bergerak ke arah di mana ada peluang. Dan di Jawa Barat saat ini, magnet peluang terkuat ya ada di pusat-pusat industri dan metropolitan. Jadi, dari semua analisis kita tadi, kita bisa menarik 3 pola kunci nih. 3 pendorong utama inilah yang sebenarnya melukis peta populasi di Jawa Barat. Nah, ini dia rangkumannya. Pertama, batas administrasi itu seperti cetakan yang menentukan potensi maksimal populasinya. Kedua, kondisi geografis yang menentukan seberapa mudah cetakan itu bisa diisi. Dan yang ketiga, gravitasi ekonomi yang jadi magnet terkuat untuk menarik orang-orang datang. 3 hal inilah yang menciptakan perbedaan ekstrim antara tenangnya kota Banjar dan padatnya Kabupaten Bekasi. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu pertanyaan ini. Seiring Jawa Barat yang pasti akan terus bertambah padat, apakah daerah-daerah tenang ini akan selamanya jadi surga tersembunyi? Atau mereka sebenarnya hanya menunggu giliran untuk ikut terseret dalam hiruk-pikuk pembangunan? Masa depan mereka akan jadi cerita yang sangat menarik untuk kita ikuti.